Hai, kembali lagi dengan saya Sudha Rahmatullah. Di sini saya akan membahas beberapa bab di dalam mata kuliah pengauditan 2. Yang pertama ada audit siklus persediaan dan pergudangan. Jadi audit siklus persediaan dan siklus pergudangan sendiri itu merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dan dalam siklus penjualan dan penagihan. Lalu selanjutnya ada arus persediaan dan biaya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa akun yang pertama itu ada bahan baku, debitnya persediaan awal dan pembelian dan persediaan akhir, sedangkan kreditnya itu bahan baku yang digunakan. Nah, maksudnya gimana? Jadi dari bahan baku yang digunakan itu kita salurkan lagi ke akun tenaga kerja langsung, yang debitnya itu tenaga kerja langsung manufaktur langsung dan kreditnya tenaga kerja langsung manufaktur yang diterapkan. Lalu masuk ke bagian overhead manufaktur, yang debitnya yaitu overhead accrual dan kreditnya overhead yang ditetapkan. Lalu dari jurnal ketiga jurnal tersebut dilanjutkan kepada jurnal barang dalam proses, yang debitnya persediaan awal dan persediaan akhir, terus kreditnya tentunya harga pokok produksi. Lalu dilanjutkan ke akun barang jadi, yang proses barang jadi, yang debitnya itu persediaan awal dan persediaan akhir, sedangkan kreditnya harga pokok penjualan, dan lalu menghasilkan harga pokok penjualan. Nah, tabel ini menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dalam siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama yaitu ada menerima bahan baku. Nah, dokumen terkaitnya itu laporan penerimaan dan faktur dari vendor. Terus yang kedua itu menaruh bahan baku di ruang penyimpanan. Dokumen terkait itu mengenai file induk persediaan perpetual bahan baku. Lalu selanjutnya dilanjutkan ke menempatkan bahan baku pada produksi. Dokumen yang terkait yaitu permintaan bahan baku dan catatan akuntansi biaya. Lalu dilanjutkan ke menyimpan barang yang telah selesai di ruang penyimpanan. Dokumen yang diperlukan yaitu file induk persediaan perpetual barang jadi dan catatan akuntansi biaya. Lalu yang selanjutnya itu mengirimkan barang jadi, yaitu dokumen yang terkait itu ada dokumen pengiriman, file induk persediaan perpetual barang jadi, dan catatan akuntansi biaya. Lalu di siklus persediaan ini apa aja sih yang diuji, bagian apa aja? Nah, yang pertama itu mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Siklus yang diuji itu akuisisi dan pembayaran serta penggajian dan personalia. Terus yang kedua itu mentransfer aset dan biaya secara internal, itu siklus yang diuji itu persediaan dan pergudangan. Terus yang ketiga mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya, siklus yang diuji itu penjualan dan penagihan. Lalu mengamati persediaan secara fisik, itu siklus yang diuji itu mengenai persediaan dan perlindungan. Dan bagian audit menetapkan harga dan mengkomposisi persediaan, itu bagian yang diuji itu persediaan dan pergudangan. Lalu tabel ini menjelaskan mengenai prosedur analitik untuk siklus persediaan dan pergudangan.
Yang pertama itu membandingkan presentasi margin kotor dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah satunya itu lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Terus yang kedua itu membandingkan perputaran persediaan atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan 7 tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya itu persediaan yang usang yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan, lebih saji atau kurang saji dari persediaan. Terus yang ketiga itu membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Apakah lebih saji atau kurang saji biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Terus yang keempat itu membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Apakah salah saji dalam kompilasi biaya per unit atau perkalian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Terus yang terakhir itu membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau biaya variabel yang harus disesuaikan dengan perubahan volume. Apakah salah saji biaya per unit persediaan terutama tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk penempatan harga dan kompilasi persediaan. Yang pertama, persediaan dalam schedule listing persediaan sama dengan perhitungan persediaan fisik, perkaliannya sudah benar dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Prosedur yang diterapkan itu yang pertama melaksanakan pengujian kompilasi, yang kedua memvoting schedule listing persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, dan yang ketiga menelusuri total ke buku besar umum, dan yang terakhir mengendalikan kuantitas dengan harga item terpilih. Terus yang kedua, item persediaan yang dicatat pada schedule listing persediaan memang ada. Prosedur yang dilakukan yang pertama menelusuri persediaan yang tercantum dalam schedule ke tag persediaan dan perhitungan yang dicatat auditor untuk eksistensi dalam deskripsi. Yang kedua, memperhitungkan nomor tag yang tidak digunakan dalam dokumentasi auditor untuk memastikan tidak ada tag yang ditambahkan. Terus yang ketiga itu tujuan yang ketiga, item persediaan yang telah dicantumkan dengan schedule listing persediaan. Prosedur yang dilakukan yang pertama menelusuri tag dari tag persediaan ke schedule listing persediaan dan memastikan persediaan pada tag telah dicantumkan. Dan yang kedua, memperhitungkan nomor tag untuk memastikan tidak ada yang dihapus. Tujuan yang selanjutnya, item persediaan dalam schedule listing persediaan sudah akurat. Prosedur yang perlu dilakukan yaitu menelusuri persediaan yang ada dalam schedule ke tag persediaan dan perhitungan yang dicatat auditor berkenan dengan kualitas dan deskripsi. Terus yang kedua, melakukan pengujian harga persediaan untuk pembahasan mengenai pengujian penetapan harga. Lalu yang selanjutnya, tujuan item persediaan dalam schedule listing persediaan diklasifikasikan dengan benar. Prosedur yang dilakukan dengan memverifikasi klasifikasi ke dalam bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dengan membandingkan deskripsi pada tag persediaan dan perhitungan pengujian yang dicatat auditor dengan schedule listing persediaan. Terus tujuan selanjutnya, item persediaan dan dalam listing persediaan dinyatakan pada nilai realisasi atau nilai realisasi. Prosedur yang dilakukan yaitu melaksanakan pengujian mana yang terendah antara harga pokok dan harga pasar, harga jual, dan keusangan. Lalu tujuan yang terakhir yaitu klien memiliki hak atas item persediaan dalam schedule listing persediaan. Nah, prosedur yang perlu dilakukan yaitu yang pertama menelusuri tag persediaan yang diidentifikasi sebagai tidak dimiliki selama observasi fisik ke schedule listing persediaan untuk memastikan item tersebut tidak dicantumkan. Yang kedua, mereview kontak dengan vendor dan pelanggan serta mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang kemungkinan pencantuman persediaan yang dikonsinyasi atau tidak dimiliki lainnya atau penghilangan persediaan yang dimiliki. Lalu yang selanjutnya ada audit siklus transaksi terakhir. Yang akan kita bahas adalah siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali atau capital acquisition and repayment cycle. Nah, yang berkenan dengan
akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal. Siklus ini juga mencakup pembayaran bunga dan dividen. Yang pertama ada wesel bayar dan bunga akun terkait. Jadi dapat dilihat di tabel ini dari akun wesel bayar ini kan debitnya itu pembayaran pokok dan saldo awal penerbitan wesel baru, dan kreditnya itu saldo awal penerbitan wesel baru dan saldo akhir. Namun kas di bank itu jurnalnya dibalik, jadi kayak penerbitan weselnya itu di debit dan kreditnya pembayaran pokok dan pembayaran bunga. Nah, dari pembayaran bunga ini nanti di pencatatan itu awalnya dari utang bunga. Jadi utang bunga itu debitnya pembayaran bunga dan kreditnya saldo awal, beban bunga, dan saldo akhir. Lalu prosedur analitis untuk wesel bayarnya itu yang pertama itu menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulan secara keseluruhan. Kemungkinan salah sajinya itu biasanya salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Terus yang kedua itu ada membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Biasanya itu terdapat penghapusan atau salah saji wesel bayar. Terus yang ketiga itu membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Biasanya itu terdapat salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Lalu ada tujuan yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk wesel bayar dan bunga. Tujuan yang pertama itu wesel bayar dalam schedule wesel bayar sama dengan register atau file induk wesel bayar klien, dan totalnya dijumlahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Itu tuh prosedurnya itu yang pertama itu memvote daftar wesel bayar untuk wesel bayar dan bunga akrual. Yang kedua itu menelusuri totalnya ke buku besar umum. Yang ketiga menelusuri setiap wesel bayar ke file induk. Terus yang kedua itu wesel bayar dalam schedule memang ada atau eksistensi. Prosedurnya itu yang pertama mengonfirmasi wesel bayar, yang kedua memeriksa salinan duplikat wesel untuk melihat otorisasi. Terus yang ketiga itu ada tujuan wesel bayar ada telah dicantumkan dalam schedule wesel bayar. Prosedurnya itu yang pertama memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah itu merupakan kewajiban pada tanggal neraca. Terus yang kedua itu memperoleh konfirmasi bank standar yang meliputi referensi khusus tentang keberadaan wesel bayar dari semua bank di mana klien melakukan bisnis atau ya. Terus yang selanjutnya itu wesel bayar dalam schedule telah diklasifikasikan dengan benar. Prosedur yang perlu dilakukan yang pertama itu memeriksa salinan duplikat wesel menyangkut pokok dan suku bunga. Yang kedua mengonfirmasi wesel bayar, suku bunga, dan tanggal terakhir di mana bunga dibayar dengan pemegang wesel. Terus yang selanjutnya itu wesel bayar dicantumkan dalam periode yang benar. Prosedur yang dapat dilakukan itu memeriksa salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah telah diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Terus yang terakhir itu tujuan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar wesel bayar. Itu prosedurnya itu yaitu memeriksa wesel untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar. Lalu yang selanjutnya ada audit kas dan instrumen keuangan lainnya. Nah, kas itu merupakan satu-satunya akun yang dimasukkan dalam setiap siklus kecuali itu siklus persediaan dan pergudangan. Nah, jadi masuk akal dong kalau kita untuk mempelajari bidang audit ini tuh paling akhir karena bukti yang diakumulasi untuk saldo kas sangat tergantung pada hasil pengujian dan dalam siklus lainnya. Hubungan kas umum dengan akun kas lainnya. Jadi ini tuh hubungannya dari akun di bank cabang sama ekuivalen kas itu digabungkan ke kas umum. Nanti dari kas umum itu dialokasikan ke akun pengajian impression dan dana kas kecil impression. Nah, nanti itu dari hasilnya itu akan menjadi ekuivalen kas lagi gitu. Nah,
audit operasi sendiri itu seringkali mengungkap beberapa jenis ketidakefektifan yang umum, yang termasuk yang pertama itu tingginya biaya akuisisi barang dan jasa, yaitu contohnya itu penawaran untuk pembelian bahan baku tidak diwajibkan. Terus yang kedua itu tidak tersedianya bahan baku untuk produksi ketika diperlukan. Contohnya itu seluruh ini perakitan terpaksa dihentikan karena bahan baku yang diperlukan itu belum tersedia. Terus yang selanjutnya itu terjadinya duplikasi upaya oleh karyawan, kayak catatan produksi yang disimpan baik oleh Departemen Akuntansi maupun Departemen Produksi karena tidak menyadari aktivitas departemen satu sama lain. Terus lalu itu dilakukan pekerjaan yang tidak relevan selain faktur vendor dan laporan penerimaan dikirim ke produksi untuk diarsip tanpa pernah digunakan. Terus yang selanjutnya terlalu banyak jumlah karyawan, jadi kayak pekerjaan kantor dapat dilakukan secara efektif dengan lebih sedikit administrasi gitu. Lalu selanjutnya ada jenis pengujian audit yang digunakan untuk kas umum di bank. Yang pertama itu kas di bank itu saldo awal itu atau penerimaan kas itu diaudit oleh TOJT atau STOT dan AP. Terus pengeluaran kasnya itu diaudit oleh TOTC, SOT dan AP sama ya. Terus saldo akhirnya itu diaudit oleh TOCB, AP dan TOB. Terus pengujian pengendalian dalam siklus transaksi itu diaudit oleh TOTC. Terus pengujian pengendalian terhadap proses rekonsiliasi bank itu diaudit oleh TOCB. Pengujian substantif atau transaksi itu diaudit oleh STOT. Terus prosedur analitis itu diaudit oleh AP. Lalu bab yang terakhir adalah menyelesaikan audit. Tahap akhir dari audit itu memerlukan review yang sangat cermat dan penuh pemikiran mengenai audit oleh seorang yang berpengalaman dan sangat berilmu. Selain mereview hasil, beberapa aspek lain dalam menyelesaikan audit sangat menentukan keberhasilan suatu audit. Nah, tujuan dari audit penyajian dan pengungkapan itu yang pertama itu keterjadian serta hak dan kewajiban, yaitu mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi serta terkait dengan entitas. Yang kedua, kelengkapan semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Terus yang ketiga yaitu klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami. Nah, informasi keuangan disajikan dalam digambarkan dengan tepat serta pengungkapannya diekspresikan dengan jelas. Terus yang terakhir adalah keakuratan dan penilaian informasi keuangan. Nah, informasi keuangan dan informasi lainnya itu diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Nah, lalu ada kemungkinan keterjadian dan perlakuan laporan keuangan apa aja sih? Yang pertama itu ada kemungkinan remote atau kemungkinannya itu kecil, itu tidak perlu diungkapkan. Terus kalau reasonably itu tuh sedang lah, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, itu diperlukan pengungkapan catatan kaki. Terus kalau misal probable itu tuh kemungkinan besar. Terus itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika jumlah dapat dieliminasi secara masuk akal, akun-akun dilaporkan di laporan keuangan disesuaikan. Terus jika yang kedua itu jika jumlah tidak dapat diestimasi secara masuk akal, diberlakukan pengungkapan catatan kaki gitu. Selanjutnya ada informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan dasar. Di antaranya yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan kaki. Nah, ini tuh laporan keuangan dasar yang digunakan untuk laporan auditor standar. Terus ditambah laporan komparatif yang terperinci, data statistik, schedule pelindungan asuransi. Nah, ini tuh informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan dasar. Ini tuh fungsinya untuk paragraf penjelasan atau laporan terpisah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat gitu.
Nah, yang terakhir itu mengevaluasi hasil dan mencapai kesimpulan dasar atas bukti. Yang pertama itu kita auditor itu mencari bukti audit akrual itu prosedur audit, ukuran sampel item yang akan dipilih dan dengan penetapan waktu. Jadi kayak kita tuh ngambil sampel gitu. Terus kalau udah nemu sampelnya itu mengevaluasi hasil mengevaluasi hasil itu mengestimasi apakah ada salah saji dan resiko yang dapat dicapai dari bukti-bukti itu. Terus kalau sudah mengevaluasi hasil itu kita mengevaluasi laporan keuangan secara keseluruhan, estimasi untuk melihat apakah ada salah saji dan resiko audit yang dicapai secara keseluruhan gitu. Terus kalau sudah aman semua baru menerbitkan laporan audit. Aman atau tidak amannya kita menerbitkan laporan audit gitu. Baik, saya akhiri paparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dah.